Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan ide bisnis Help-in. Perkenalkan, nama saya Damarudi Surya Pranata. Saya Muhammad Farus Ubaid. Saya Naila Maftula Zamzami. Saya Trinur Hindayani. Saya Zaza Arisena. Apa sih Help-in itu? Help-in adalah aplikasi layanan atau jasa suruh, yaitu platform yang menghubungkan orang yang membutuhkan bantuan untuk melakukan tugas tertentu dengan orang lain atau mitra yang bersedia melakukannya dengan bayaran tertentu. Misalnya, jika kita sibuk kuliah dan butuh seseorang untuk mengambil dokumen di kantor maupun di rumah, kita bisa membuka aplikasi Help-in dengan mengisi detail tugas, yaitu misalnya ambil dokumen di kantor desa lalu antar ke kampus. Dengan sistem mencarikan mitra terdekat dalam waktu singkat, mitra akan datang dan menjalankan tugasmu selesai. Logo dan filosofi. Yang pertama, ikon orang yang berwarna merah. Bagian ini menggambarkan manusia sebagai pusat dari setiap layanan. Warna merah dipilih karena melambangkan semangat, keberanian, dan tanggung jawab para mitra dalam menjalankan tugas. Dan yang kedua, gelembung bicara dengan tanda centang yang berwarna oranye. Elemen ini melambangkan komunikasi dan kepercayaan. Bentuk gelembung bicara menunjukkan hubungan dua arah antara pengguna dan mitra. Sementara tanda centang menandakan bahwa setiap tugas diselesaikan dengan baik dan dapat dipercayakan. Warna oranye memberikan kesan hangat, kreatif, dan cepat tanggap sesuai dengan karakter layanan Help-in. Tulisan Help-in atau yang berarti jasa suruh. Tulisan ini memiliki makna bahwa Help-in berarti bantuan yang hadir langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tambahan kata jasa suruh menjelaskan bahwa aplikasi ini menyediakan berbagai layanan bantuan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu latar belakang dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Banyak orang sibuk dan kekurangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Sulit menemukan penyedia jasa yang terpercaya dan transparan. Diperlukan platform digital yang menghubungkan pengguna dengan penyedia jasa dengan cepat dan aman. Selanjutnya yaitu tujuan. Memberikan kemudahan akses layanan harian, meningkatkan efisiensi produktivitas, yang terakhir menciptakan peluang kerja baru. Selanjutnya yaitu deskripsi mitra. Yang pertama ada mitra jasa antar jemput. Mitra ini bertugas untuk membantu pengguna dalam aktivitas pengantaran maupun penjemputan barang dan orang. Yang kedua, mitra jasa laundry. Mitra jasa laundry adalah pihak yang menyediakan layanan cuci, setrika, dan perawatan pakaian. Yang ketiga, mitra jasa penitipan anak. Mitra ini menyediakan layanan penitipan dan pengasuhan anak untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu model bisnis dan strategi pemasaran. Model bisnis. Pengguna atau user yaitu pihak yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian yang kedua adalah mitra atau helper, yaitu pihak yang menawarkan jasa atau tenaga untuk menyelesaikan tugas sesuai permintaan pengguna. Melalui sistem digital, Help-in ini menjadi perantara yang menghubungkan, mengatur transaksi, dan menjamin keamanan layanan. Kemudian strategi pemasarannya yaitu melalui media sosial dan melalui website. Selanjutnya, target pasar untuk ide bisnis Help-in ini yaitu yang pertama adalah karyawan dan pegawai, yang kedua yaitu mahasiswa dan pelajar aktif, dan yang ketiga adalah pelaku UMKM dan pebisnis lokal. Selanjutnya, pada fitur aplikasi Help-in ada beberapa fitur utama. Yang pertama adalah task order atau fitur pemesanan tugas, yaitu pengguna dapat membuat dan mengirim permintaan tugas seperti ambil barang, penitipan anak, ambil dokumen, laundry, dan lain sebagainya. Tujuannya ialah mempermudah pengguna dalam menyampaikan kebutuhan secara jelas dan cepat. Dan yang kedua adalah live tracking atau fitur pelacakan lokasi, di mana
tersebut menampilkan posisi mitra secara real time selama menjalankan tugas dan menunjukkan progres tugasnya. Tujuannya adalah menjamin kepercayaan, keamanan, dan transparansi layanan. Yang ketiga adalah fitur chat dan komunikasi langsung, yaitu pengguna dan mitra dapat berkomunikasi langsung dalam aplikasi tanpa aplikasi lain. Tujuannya ialah menjaga kelelasan informasi dan menghindari kesalahpahaman. Dan yang keempat adalah fitur payment atau pembayaran digital, yaitu menyediakan metode pembayaran non-tunai seperti e-wallet, transfer bank, dengan konfirmasi otomatis dan riwayat. Tujuannya ialah memberikan kemudahan serta keamanan dalam pembayaran digital. Yang kelima adalah fitur rating atau ulasan mitra. Pengguna memberikan penilaian dan ulasan terhadap layanan mitra setelah tugas itu selesai. Tujuannya meningkatkan profesionalisme mitra dan kepercayaan pengguna. Dan yang keenam adalah fitur profil mitra dan verifikasi. Gunanya menampilkan identitas mitra seperti nama, foto ID, tingkat kepercayaan, dan verifikasi resmi. Tujuannya ialah menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna. Yang terakhir adalah fitur jadwal dan riwayat tugas, yaitu mencatat dan menampilkan daftar tugas yang sedang berlangsung maupun setelah selesai serta memungkinkan penjagaan yang aman. Tujuannya ialah membantu manajemen waktu dan efisiensi aktivitas pengguna.